Saudaraku sekalian, hari ini hari Rabu tanggal 2 Maret, saudara, 2022, ini puasa hari ke-24. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-24. Akhirnya bisa juga ya saudara, kita puasa selama 12 sampai 14 jam. Ya, bisa. Sering kami 20 jam paling sedikit, seringnya. Sering kami 24 jam bahkan lebih. Kadang-kadang kalau ada kebaktian kami belum sempat makan, ya, kebaktian sore, makannya baru jam 7:30, jam 8, jam 7, itu lebih dari 24 jam. Pokoknya sudah lewat 14 jam, sudah bagus saudaraku. Ya. Kalau makan terakhir jam 9 misalnya besoknya jam 4, jam 5, waduh itu sudah cukup ya saudara. Tapi kalau saudara bisa sampai jam 6, jam 5 ya bagus saudara. Kalau saudara sakit harus minum obat ya perutnya diganjal dulu dengan Pak Paus potong atau roti ya enggak apa-apa. Enggak masalah, itu masih dalam konteks puasa. Kita tidak makan seperti makan pada hari-hari biasa. Saudaraku, tidak ada penyesalan yang lebih besar dari penyesalan ketika orang tidak serius dengan Tuhan. Atau kurang serius dengan Tuhan. Pasti akan sangat menyesal. Suatu hari nanti akan sangat menyesal. Sangat menyesal, tak terkira penyesalannya. Saya ingatkan kepada saudara-saudara, jangan tidak serius berurusan dengan Tuhan, jangan kurang serius. Hidup kita ini hanya untuk satu hal, berurusan dengan Allah. Ini standar saudaraku, ya, ini standar. Saya bicara ini bukan hanya untuk saudara, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Terkutuklah kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Tentu mengasihi standar Tuhan bukan standar kita. Ya. Terkutuklah aku kalau tidak mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan memang mengatakan begitu, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan kita bisa mengatakan terkutuklah, sebut nama saudara, kalau tidak mengasihi Tuhan. Paksa dirimu untuk mengasihi Tuhan. Ya, kalau nama saya Erastus, terkutuklah Erastus Sabdono kalau tidak mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak mau terkutuk, tidak mau terhukum, tidak mau terlaknat, maka aku memilih mengasihi Tuhan. Ya, kita paksa diri kita untuk mengasihi Tuhan. Kita keras terhadap diri kita sendiri untuk mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita tidak keras terhadap diri kita sendiri, dunia akan keras terhadap kita. Terseret, ditelan dunia. Kita tidak mau. Jadi kita harus serius berurusan dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan menulis, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat yang sering saya kemukakan. Tapi kebenarannya tidak pernah kering, saudara. Ayat ini, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, menasehati kita, mengarahkan kita untuk serius berurusan dengan Allah. Hidup ini saudaraku hanya satu, saudaraku. Hanya satu yang penting, berurusan dengan Allah. Di luar itu tidak penting, bahkan binasa. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain,
kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kita selalu mempertimbangkan dalam segala hal yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Dulu kita tidak begitu. Saya dulu tidak atau kurang begitu. Begitu banyak teori-teori di dalam pikiran saya. Banyak ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan dengan segala rumusan yang ada dalam pikiran saya. Tapi saya tidak serius untuk memperkarakan apakah yang saya pikirkan, yang saya ucapkan, yang saya lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak. Benar-benar kita ini kurang ajar, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyadarkan kita dan kita bertobat. Dan sekarang kita terus mau belajar, ya, serius dengan Allah, ya. Saudara, sementara belajar serius, mungkin pasangan hidupmu, mungkin orang tuamu, anakmu, orang dekatmu, ya, memandang saudara rendah, ya, mempermalukan, mengata-ngatai sesuatu yang jahat. Jangan terganggu. Ini membuat saudara lebih sungguh-sungguh, dan ini akan membuat saudara merindukan pengadilan Tuhan, di mana semua keadaan hidup yang sebenarnya dari kita dibuka, dan prestasi setiap orang akan nampak. Dan saudara harus bersama saya, kita semua harus ambisi, punya tekad, eager untuk menjadi orang-orang yang terkemuka di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita gila hormat, bukan karena kita gila hormat, tapi karena kita memang mau menuruti apa yang Allah Bapa inginkan, yaitu kita layak dimuliakan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menang, Wahyu 3 ayat 20 dan 21, akan duduk di tahtaku sama seperti aku menang duduk di tahta Bapa di sorga. Ini bukan berarti kita sejajar dengan Tuhan Yesus, apalagi dengan Allah Bapa. Maksudnya adalah kita mendapat kemuliaan. Itu lebih dari uang triliun-triliun dolar. Lebih, saudaraku. Ya, kalau kita dengar orang punya bisnis sukses, penghasilannya besar, asetnya bisa belasan, puluhan, ratusan triliun. Wow, rasanya banyak banget. Di hadapan kekekalan. Dinilai dari kekekalan. Dipandang dari sudut kekekalan, tidak ada artinya. Dan ini serius harus kita pikirkan. Ini akan membuat saudara dan saya bahagia kalau memikirkan hal ini. Biar kita hari ini miskin atau pas-pasan atau ya tidak kaya seperti konglomerat, kita menjadi konglomerat di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Dan ini serius, bukan main-main, saudara. Oh haleluya, ini serius, ini bukan main-main. Allah yang besar adalah Bapa kita, yang mewariskan kerajaannya bagi kita bersama Tuhan Yesus. Kalau begini, saudara, kurang apa? Ini akan membahagiakan hidup kita. Hidup kita menjadi begitu dinamis. Hidup kita begitu dinamis. Kita jadi energik dalam melewati hari-hari ini. Saudara, kita punya persoalan banyak. Anda punya persoalan, punya masalah, punya problem. Saya juga. Belum tentu Anda lebih kecil problemnya. Problem Anda belum tentu lebih kecil dari saya. Tapi kalau kita ingat kekekalan dan semua ini mengerjakan kekekalan, membuat kita memandang Allah, mengkondisi kita mendahulukan kerajaan Allah, mengkondisikan kita hidup suci tak bercela. Itu masalah menjadi sesuatu yang tidak kita sesali, kita syukuri walaupun sakit. Saudaraku, jangan berpikir miskin, rendah, hina,
melarat, berpikir besar walaupun kita melarat secara materi, yang kita pikirkan kekekalan, kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya yuk kita serius. Tidak ada hal yang lebih indah dan mulia dari orang yang serius dengan Allah. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Luar biasa. Ya. Orang pandang kita bodoh, konyol, fanatik, ekstrim, atau apapun. Tidak masalah. Tidak masalah. Oh, kita mau fokus ke Tuhan saja setengah mati, susahnya, saudara. Serius, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan, tidak mudah, saudara. Karena irama yang salah selama bertahun-tahun dalam jiwa dan daging kita. Tapi kita memilih untuk serius dengan Allah. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kita selalu mempertimbangkan apakah yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan benar-benar sesuai dengan keinginan Allah. Apakah kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Ya saudaraku sekalian, jangan melewatkan kesempatan ini. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dari penyesalan orang yang ketika memiliki kesempatan serius dengan Allah, tidak serius dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ini renungan firman Tuhan yang kita imani, kita yakini suara Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Ya, terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu. Kami mau serius. Serius seserius-seriusnya. Roh Kudus tolong kami untuk serius. Dan inilah satu-satunya kebahagiaan kami. Kami hidup berjalan dengan Elohim Yahweh, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Seperti Henok, bahkan seperti Tuhan kami Yesus Kristus sendiri berjalan dengan Bapa. Selalu bersama dengan Bapa. Terima kasih yang mulia Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, sampai jumpa. Salam LB3.